Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan dulu kelompok kami. Yang pertama, Nurul Fadilah, NIM 2419039. Yang kedua, Aisyah Silviana, NIM 2419040. Yang ketiga, Laili Putri Utami, 2419041. Di sini saya akan membacakan pengertian fenomenologis. Kata fenomenologi berasal dari kata Yunani fenomenon, yaitu sebagai tampak, yang terlihat karena percakapan. Secara istilah, fenomenologi adalah ilmu pengetahuan tentang apa yang tampak. Jadi, fenomenologi adalah suatu aliran yang membicarakan fenomenon atau segala sesuatu yang menampakkan diri. Sedangkan menurut formulasi Husserl adalah sebuah studi tentang struktur kesadaran yang memungkinkan kesadaran-kesadaran tersebut menunjuk kepada objek-objek di luar darinya. Pendekatan fenomenologi juga menggunakan bantuan disiplin lain untuk menggali data seperti sejarah, arkeologi, filologi, studi sastra, psikologi, sosiologi, antropologi, dan sebagainya. Pendekatan fenomenologi berusaha untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh dan lebih fundamental atau esensi tentang fenomena tentang keberagaman manusia. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Aisyah dan Mbak Putri. Aisyah Silviana, NIM 2419040. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tujuan pendekatan fenomenologis. Tujuan yang pertama yaitu deskripsi hakikat keagamaan, khususnya dalam hubungan dalam bentuk ekspresi kebudayaan. Yang kedua, deskripsi tentang perilaku keagamaan berupa deskripsi ontologis, deskripsi psikologis, dan deskripsi dialektik. Kemudian langkah-langkah metode fenomenologis yang pertama yaitu mengklarifikasikan fenomena keagamaan dalam kategorinya masing-masing. Yang kedua yaitu melakukan interpolasi dalam kehidupan pribadi peneliti, dalam arti seorang peneliti dituntut untuk ikut membawa dan berpartisipasi dalam sebuah keberagamaan yang diteliti untuk memperoleh pengalaman dan pemahaman dalam diri sendiri. Kemudian mencari hubungan struktural dan informasi yang dikumpulkan untuk memperoleh pemahaman yang holistik tentang sebagai aspek terdalam suatu agama. Integrasi sendiri diartikan sebagai penyatuan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Sedangkan interkonektif dapat diartikan sebagai suatu keterhubungan atau hubungan satu sama lain. Dengan demikian, pendidikan Islam integratif interkonektif adalah pendidikan Islam yang secara konsep maupun praktik menggunakan pendekatan integratif interkonektif. Pendekatan ini berupaya memadukan dan mengharmonisasikan kembali relasi-relasi Tuhan alam dan akal wahyu, di mana perlakuan dikotomik tersebut telah mengakibatkan keterpisahan pengetahuan agama dan pengetahuan umum. Terdapat beberapa model pendidikan Islam integratif interkonektif, yaitu diantaranya yang pertama informatif. Informatif itu maksudnya yaitu suatu disiplin ilmu perlu diperkaya dengan informasi yang dimiliki oleh disiplin ilmu lain sehingga wawasan keilmuan semakin luas. Misalnya, ilmu agama yang bersifat normatif perlu diperkaya dengan teori ilmu sosial yang bersifat historis, begitu pula sebaliknya. Yang kedua yaitu konfirmatif. Maksudnya yaitu bahwa suatu disiplin ilmu tertentu untuk dapat membangun teori yang perlu memperoleh penegasan dari disiplin ilmu lain. Misalnya, teori stratifikasi sosial dalam sosiologi akan semakin jelas jika mendapat konfirmasi dari ilmu agama tentang kaya dan miskin atau sebagainya. Yang terakhir yaitu korektif. Korektif maksudnya ialah suatu teori dalam ilmu tertentu perlu dipertemukan dengan teori dalam ilmu agama atau sebaliknya, sehingga bisa mengoreksi satu sama lain.
Dengan begitu, perkembangan suatu disiplin ilmu akan semakin dinamis. Kemudian terdapat bentuk-bentuk integratif, interkonektif ilmu. Istilah integratif digunakan karena di dalamnya mengandaikan adanya upaya restrukturisasi keilmuan, sedangkan dalam interkonektif tidak sampai terjadi restrukturisasi keilmuan, namun dipastikan terjadi pertemuan dalam wujud komplementasi, komparasi, konfirmasi, dan kontribusi. Nah, dari integratif interkonektif ini memiliki beberapa contoh baik dalam bidang ekonomi, fikih maupun bidang pendidikan. Dalam bidang ekonomi, misalnya meskipun ekonomi lebih identik dengan tujuan menjaga harta, tetapi terintegrasi dan terkoneksi satu sama lain. Kesejahteraan sosial ekonomi menurut syariat Islam tidak selalu diwujudkan dalam memaksimalkan kekayaan dan konsumsi. Keduanya menuntut kepuasan aspek material dan spiritual manusia secara seimbang. Selain dalam bidang ekonomi, bentuk atau contoh integratif interkonektif keilmuan juga dapat dijumpai dalam bidang pendidikan. Misalnya, menurut Imam Majhali mencontohkan proses pembelajaran terkait toharoh atau bersuci. Misalnya, akan dibahas mengenai air. Air dalam bab ini umumnya dibagi menjadi 3, yaitu air mutlak atau air suci dan mensucikan. Yang kedua, air mustakmal atau air yang telah terpakai. Dan yang ketiga, air mutanajis atau air yang sudah terkena najis. Nah, dalam pembelajaran mengenai air ini, seorang pendidik dituntut tidak hanya menyampaikan secara normatif literer tentang air, sebagaimana dalam ilmu fikih saja, dengan eksplorasi Al-Quran dan hadis. Akan tetapi dituntut seorang pendidik mampu untuk mendialogkan dan menghubungkannya dengan fakta-fakta ilmiah tentang air, dampak, dan fungsinya bagi kehidupan. Disinilah seorang pendidik dituntut untuk memiliki wawasan, bacaan, dan literatur yang cukup agar mampu memberikan berbagai informasi mengenai toharoh. Nah, di sini terlihat jelas bahwa paradigma integratif interkonektif menjadi kebutuhan primer sebagaimana konsekuensi logis dari perkembangan zaman. Karena selain ilmu pengetahuan itu bersifat dinamis, perkembangan dan kebutuhan zaman pun selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan dan situasi sosial di mana ilmu pengetahuan itu berada. Nah, inilah prinsip utama integratif interkonektif keilmuan sebagai dasar pijakan agar ilmu pengetahuan dapat diterima dan dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh. Nah, itu dia penjelasan mengenai pendekatan integratif interkonektif dalam studi Islam. Terima kasih.